Nah, ada hal lain Ustadz yang lebih tabu, yang bahkan orang ngaji pun ini ngeklaimnya kayak udah nggak ada celah halal ya sama sekali. Iya. Itu adalah tentang asuransi. Iya. Walaupun sudah disebutkan asuransi ini syariah loh, pakai sistem syariah, tapi mereka ngeklaim tidak ada asuransi syariah. Bagaimana tanggapan Ustadz? Iya, ini saya lihat sih memang wajar ya, ya wajar. Oke. Karena memang masyarakat itu sejak zaman dulu itu sudah dicekoki dengan produk-produk konvensional. Ketika ada produk-produk konvensional ini, termasuk asuransi ya, itu kan dakwah tentang anti riba atau tentang syariah atau tentang muamalah syariah ini baru mulai gencar, ya, sehingga memperingatkan tentang bahayanya riba. Kemudian menjelaskan para asatizah pun ya, para dai-dai pun menjelaskan tentang di mana titik riba pada produk-produk perbankan, asuransi ya. Sehingga paradigma masyarakat itu awalnya memang ketika mendapatkan taufik dan hidayah ya terkait haramnya riba, asuransi ini image-nya adalah mengandung riba. Iya, mengandung riba. Seperti itu. Nah, ketika muncul produk semisal untuk menyaingi produk-produk konvensional ini termasuk di asuransi syariah ya. Nah, ini memang kita butuh PR edukasi yang besar ya untuk masyarakat, karena memang produk itu pasti sama secara hasil akhir ya. Misalnya produk nih nyetor uang, kita dapat lagi ya, itu zohirnya sama. Nah, kita misalkan seperti ini, kita makan ya sama-sama misalnya ayam goreng, yang satu ayam goreng halal, yang satu ayam goreng haram. Kenapa yang satu halal, yang satu haram? Yang satu disembelih dengan membaca bismillah, yang satu main potong aja atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat ya. Misalnya dia menggunakan tadi ya, tidak menyebut asma Allah ketika menyembelih, atau dia menggunakan bumbu-bumbu yang sifatnya haram li zatihi ya, seperti arak atau yang lainnya. Nah, itu kan sebetulnya produk akhirnya sama, makanan. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Yang membedakan apanya? Proses. Ya, proses. Nah, ini yang belum teredukasi ke banyak masyarakat. Jadi proses pembentukan asuransi syariah itu masyarakat nggak tahu, karena masyarakat melihat hasil akhirnya sama, bahwa ini adalah ayam goreng seperti itu. Tidak tahu bahwasanya ayam goreng yang versi syariah ini gitu kan, itu diprosesnya berbeda, menyebut asma Allah, tidak menggunakan zat-zat aditif yang terlarang secara zat, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal asuransi. Poinnya adalah masyarakat belum mengetahui tentang konsep akad di asuransi syariah itu, ya, yang padahal secara teknis itu sangat beda ya Ustaz, sangat berbeda sekali. Iya, baina sama iwal ard. Atau lebih ekstrimnya baina sama iwas sumur. Ya, lebih dalam lagi antara langit dan sumur. Titik perbedaannya tuh apa sih Ustadz yang masyarakat tuh perlu tahu, yaitu asuransi konvensional, asuransi syariah? Iya, secara pokok akad, kenapa saya bilang ini antara langit dan sumur ya, lebih dalam lagi dari bumi ya. Antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ini berbeda. Pertama, yang saya sorot dari pihak yang bertransaksi. Oke. Nah, kalau di asuransi konvensional mereka melakukan ini transaksi ya. Transaksi itu maksudnya lu bayar, gue beli. Iya. Gitu kan? Transaksi. Ya, ada yang membayar dan ada yang membeli. Ya, ada yang ngasih barang dan ada yang ngasih uang. Ini transaksi namanya kan. Nah, kalau di asuransi konvensional itu nasabah ya, asuransi, dia bayar premi kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan apa? Tanggungan atau timbal balik berupa penanggungan atas resiko yang dialami oleh nasabah ini. Tergantung jenis asuransinya kan. Kalau asuransi kendaraan berarti jasa servis. Kalau asuransi kesehatan berarti jasa pengobatan. Ya, kalau asuransi jiwa berarti yang diberikan adalah uang. Nah, ini yang dianggap riba ya. Inilah mengandung riba. Kalau konven memang riba sih, ya riba. Karena dia masyarakat bayar ya premi uang, kemudian perusahaan asuransi memberikan benefit berupa penggantian uang. Nah, ini yang dimaksud dengan riba. Itu bagian ribanya dia. Ya, ini konvensional seperti ini. Ini pertama ya, secara pihak yang bertransaksi. Sedangkan asuransi syariah itu tidak ada transaksi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Lalu apa? Untuk objek asuransi yang akan benefitnya dimanfaatkan oleh si nasabah. Oke. Ya, jadi perusahaan asuransi ini dia hanyalah sebagai wakil di dalam pengelolaan dana urunan, dana patungan, dana tabarruk, dana sosial. Ya, jadi masyarakat membayar premi untuk dikelola oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi banyak nasabah nih. Nah, ketika nasabah-nasabah ini terkena resiko,
baik itu resiko kalau dalam pembiayaan KPR itu kan ada hanya dua ya, asuransi jiwa dan kebakaran. Misalnya asuransi jiwa, ini sesama nasabah ini mereka bayar premi ya, untuk apa? Untuk saling menanggung antar mereka. Resikonya Iya, bareng-bareng jadi ketika gitu ya? ada antar nasabah yang meninggal, yang memberikan duit bukan perusahaan asuransi, tapi dari mana? Dari nasabah yang Dari lain juga? rekening dana tabaruk urunan tadi, tuh kan? Dari pihak yang bertransaksi saja beda. Kalau asuransi konven yang memberikan benefit itu adalah perusahaan asuransi, sedangkan asuransi syariah yang memberikan benefit adalah sesama nasabah yang patungan untuk memberikan dana sosial tadi. Ya, dari sunduk ta'awun nih ya, dari kotak amal dari kotak amal ya, dari sini saja udah berbeda, sehingga saya bingung juga kenapa masyarakat menyamakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, padahal dilihat dari sisi manapun itu beda banget Pak. Iya. Dan produk asuransi ini banyak banget ditawarin, kayak misal lagi pengen KPR rumah, betul, atau pengen nyicil mobil, ya, itu kan ada asuransinya ya. betul, Dan mereka asuransi syariah. Betul. Dan sebenarnya kalau dari segi benefit lebih untung mana, pakai atau enggak pakai asuransi, Ustaz? Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi ya, itu sangat menguntungkan menggunakan asuransi. Kenapa Ustaz? Kenapa? Dari sisi si pemberi pembiayaan, si banknya atau si lembaganya, ketika ada nasabah yang terkena resiko misalnya meninggal dunia, kan kalau tanpa asuransi pasti menyisakan hutang kan. Iya. Tapi kalau dia dengan asuransi, maka sisa piutang ini akan ditanggung oleh siapa? Oleh kotak amal tadi. Asuransi syariah tadi ya? Iya, sesuai kotak amal antar nasabah tadi. Akhirnya kebutuhan piutang si lembaga keuangan tertutupi dong. Betul. Ini untuk mitigasi risiko itu. Iya. Nah, ini untuk kedua belah pihak berguna. Untuk si nasabahnya gimana? Kalau si nasabah ini meninggal, ya qadarullah, si seorang suami kredit rumah misalnya ya, dia tiba-tiba meninggal karena umur kan nggak ada yang tahu, karena kredit rumah itu kan lama Pak biayanya. 20 tahun biasanya Pak. Iya, 10 sampai 15 dengan 20 tahun ya. Bahkan 25 ada Pak. Ada yang sampai 25 tahun. Ini lama sekali kan. Sangat mungkin ya dari beberapa nasabah itu ada yang meninggal sebelum hutangnya lunas. Nah, benefit kalau pakai asuransi, nasabah yang meninggal ini dia tidak perlu mewariskan hutang ke ahli warisnya. Enak banget berarti. Enak. Jadi kalau dia meninggal ya udah rumahnya buat ahli waris. Justru malah dapat rumah udah nggak perlu nyicil gitu. Nggak perlu nyicil. Kenapa? Karena sisa piutangnya itu dapat sumbangan dari kotak amal tadi, ibaratnya gitu, dari kotak amal asuransi tadi. Nah, dari siapa itu kotak amal? Bukan dari perusahaan asuransi, tapi dari siapa? Sesama nasabah yang patungan. Disclaimer ya Ustadz ya, itu titik pembedanya gitu. Titik pembedanya. Oke. Nah, terus Ustadz, soal si asuransi ini, sebenarnya ada nggak sih di Indonesia tuh standarnya seperti apa? Atau internasional mungkin punya standar yang bisa diterapkan atau sudah diterapkan mungkin? Sebetulnya defaultnya, ya semua produk keuangan syariah, ya itu semua sudah diatur oleh undang-undang. Oke, undang-undang perbankan syariah kalau di Indonesia itu meliputi asuransi ya, asuransi syariah. Bahwasanya produk-produk keuangan tersebut wajib mengikuti fatwa DSN MUI, yang itu insya Allah sudah sesuai dengan parameter syariah. Ya, juga sesuai dengan standar syariah internasional ya, WIFI dan yang lainnya. Nah, kalau ada saja misalnya vendor atau perusahaan keuangan termasuk asuransi tidak memenuhi kriteria syariah tersebut, maka itu mereka terancam izinnya dicabut. Wah, bukan main-main. Bukan main-main. Jadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir ya kalau kita bermuamalah dengan lembaga keuangan yang itu mendapatkan lisensi dari OJK, ya kemudian lisensi syariah, ya karena izinnya itu beda. Ya, izin itu agak repot kalau ngurus lembaga syariah itu ya. Dan orang-orang tertentu aja yang berusaha kuat gitu ya akhirnya bisa dapat gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi dia harus ada DPS-nya, harus ada bagian syariah compliance-nya, harus ada rekomendasi dari DSN MUI ya. Harus ada parameter-parameter syariah yang ditentukan oleh fatwa DSN MUI. Jadi kalau ada penyimpangan itu justru lebih terawasi ketimbang lembaga-lembaga yang tidak terregistrasi ya atau mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau dari OJK dan DSN MUI. Kita tidak boleh semudah itu mengkonvenkan yang syariah ya Ustaz. Betul, ini bahaya Pak. Ini bahaya banget. Kita bilang suatu produk itu haram dengan kebodohan kita, ternyata itu produknya halal. Ini dosanya besar. Lebih besar daripada apa Ustaz? Ya, lebih beresiko atau lebih berbahaya ketimbang kita menghalalkan produk yang haram. Lebih besar daripada itu. Atau ini kan mengharamkan produk yang halal. Iya. Ya kadang-kadang menghalalkan produk yang haram. Nah, resikonya lebih besar kita mengharamkan produk yang
halal. Ya nggak boleh kita mengharamkan produk yang halal tanpa ilmu. Makanya hemat saya ya, kalau kita merasa awam, nggak tahu ilmunya, apalagi nggak tahu teknisnya, atau cuma bermodal katanya, atau bermodalkan link berita. Ini saya miris juga ya, sebagian narasumber juga membuat fatwa atau arahan kepada para jamaah terkait produk muamalah ini yang sudah mendapatkan izin resmi ya dari pemerintah tentang kesyariahannya, itu menghukumi haram hanya bermodal katanya atau link berita atau mantan pegawai yang kita juga nggak tahu apakah dia paham syariah atau tidak, karena dia hanya melihat secara zahir gitu kan, tidak memaham entah dia paham akad atau tidak, tapi langsung percaya dan membuat takyif dan tasawur produk bahwasanya ini haram. Ini riskan sekali. Ya, tapi itu kenyataan di masyarakat. Iya. Oke loh. Itulah apa anomali-anomali yang ada di masyarakat ya, bahwasanya tadi kembali kepada bahwasanya masyarakat kita ini butuh banyak sekali membaca ya dan belajar ya literasi, karena memang khususnya di bidang muamalah ini, literasi ekonomi syariah atau literasi fikih muamalah itu masih sangat sedikit sekali, bahkan kita mengukurnya pun sulit. Dari aspek apa yang bisa kita ukur untuk mengukur bahwasanya masyarakat untuk kalangan tertentu ini sudah teredukasi dengan syariah. Mungkin kalau nanti kita sudah ada standarisasi ya antara apa namanya yang syariah atau yang tidak, karena memang harusnya seperti itu, dan bahkan di Indonesia harusnya sudah seperti itu. Jadi standar ini syariah atau tidaknya itu adalah fatwa otoritatif yang memang diakui oleh hukum di negara kita, yaitu fatwa DSN MUI. Jadi kalau sudah DSN mengatakan itu sesuai syariah, maka semuanya harus seragam. Ini tidak melanggar hukum dan ini sesuai syariah. Gitu bisa lihat dari parameter mungkin nanti penggunaan rekening syariah ya. Nah, itu market share penggunaan lembaga syariah ya, itu bisa kita lihat mungkin efek ya, paling tidak efek dari bahwasanya kalau market share lembaga syariah naik, berarti mungkin tingkat literasi masyarakat terkait ekonomi syariah juga naik. Mudah-mudahan seperti itu. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, barakallah.